ke pasar membeli atap, dari ilir menyingkul. Duduk mantap-mantap, orang ganteng nak ceramah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbil sayyi'ati hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulul Karim. Hadirin rekan-rekan kader BKPRMI dimanapun berada yang saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih dapat menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan semoga dengan salawat kepada beliau kita dapat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyul ikhwah rahimakumullah. Di dalam BKPRMI tentunya kita dididik untuk menjadi seorang pendakwah, bagaimana kita menegakkan agama Allah sebagai agama yang sempurna di muka bumi ini. Dan dalam perjuangan dakwah, kita jadikan dakwah sebagai nafas dalam langkah setiap kegiatan kita. Dan tidak ada yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai role model, untuk dijadikan sebagai panutan dalam perjuangan dakwah selain baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu wa sallim alaihi. Sungguh perjuangan dakwah beliau apabila dibandingkan dengan perjuangan kita jauh lebih besar, jauh lebih berat perjuangan dakwah beliau. Oleh sebab itu, marilah saya mengajak kepada ikhwah sekalian untuk kembali mengenang, untuk kembali mereview sejenak bagaimana beratnya perjalanan dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tanda kutip mencari peruntungan, mencoba berdakwah ke suatu tempat yang baru. Berjalan beliau bersama sahabat Zaid bin Thabit ke suatu tempat bernama Taif. Dan jauh dari harapan beliau, sesampainya beliau di sana, dilempari beliau, dicaci maki beliau, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan kemarahan, dilempari dengan apapun, dengan segala hal. Sampai-sampai Zaid bin Thabit sebagai perisainya tidak mampu menghalangi lemparan cicaan dari masyarakat Taif waktu itu. Dan suatu ketika saat Rasulullah bersama Zaid bin Thabit duduk di suatu pohon untuk bernaung, datang dua malaikat penjaga bukit Taif, gunung Taif. Dan kedua malaikat tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, mujda ilaika alis sama'. Angkat tanganmu ke langit di Muhammad dan mohonkan kepada Rabbmu. Akan kami angkat dua gunung Taif itu, akan kami himpitkan pada mereka yang tidak punya sopan santun itu." Murka malaikat. Bagaimana ketika Rasulnya, bagaimana ketika nabinya dihina, dicaci maki, disakiti, murka malaikat. Namun inilah istimewanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengajarkan bahwa dakwah itu ada pada ketulusan, dakwah itu ada pada kelembutan. Boleh tegas, namun sikap lembut lebih diutamakan dalam dakwah. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau berkata, "La, tidak, aku tidak akan meminta itu. Fa innahum qaumun la ta'lamun. Sungguhnya mereka itu hanya tidak mengetahui. Dan aku bermohon kepada Allah agar kelak di bumi Taif ini seorang laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, suatu saat akan ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan dengan suara yang lirih, dengan darah yang mengalir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, Ilahi, ya Allah, Tuhanku, setelah dari sini
yang saya dilempari, saya disakiti, kemana lagi engkau akan bawa saya? Apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan dicaci lagi, dilempari lagi, disakiti lagi, atau ke tempat yang jauh dari sini yang mana saya akan mendapat perlakuan yang serupa? Ana radin ya Rabb. Saya ridho ya Allah, kata baginda Nabi. Saya ridho ya Allah, malam taghdab alayya, selama engkau tidak murka kepada saya. Inilah istimewanya Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ana radin malam taghdab alayya. Saya ridho ya Allah selagi engkau tidak murka kepada saya. Ayolah ikhwah rahimakumullah. Inilah yang harusnya menjadi pegangan kita dalam berdakwah. Ana radin malam taghdab alayya. Ya Allah, apapun yang terjadi pada saya ridho ya Allah selama engkau tidak murka kepada saya. Yang artinya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama berdakwah ialah perbuatan yang masih dalam koridornya jihad fisabilillah, yang masih dalam ketentuan-ketentuan Allah, masih berada dalam sunnatullah. Maka dari itu, ayo rekan-rekan, kader-kader BKPRMI, dan siapapun yang menonton video ini, mari kita kuatkan langkah kita kuatkan bahu kita dalam mengemban amanah dakwah di bumi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di daerah kita masing-masing. Sekali lagi mari kita tingkatkan semangat juang kita, semangat dakwah kita, meniru, mencontoh seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ayolah ikhwah rahimakumullah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.